Pasar saham Indonesia yang sudah terbebas dari ancaman Frontier Market MSCI mulai merangkak naik. Tapi berita baik dari akhir Juni ini hanya mampu mendongkrak IHSG 5% ke level 6.100. Padahal IHSG sudah melorot lebih dari 30% sepanjang tahun ini. Apalagi yang ditunggu oleh para investor? Kapan pasar saham kita akan kembali? Apakah pasar obligasi lebih menarik? Apa yang sebaiknya dilakukan para investor sekarang dalam menyusun kelas asetnya? Berikut ini analisis dan tips dari Liu Kongxian, Head of Investment dari S-Spring Investments Indonesia. Oke, kalau kita melihat situasi makro, memang situasinya terus berubah ya. Khususnya dari awal tahun. Salah satunya adalah harga minyak yang sempat turun dan sekarang pada hari ini kembali naik mendekati $100 lagi. Jadi situasinya memang cukup dinamik dan itu masih menjadi fokus utama faktor eksternal yang bisa menjadi risiko terhadap ekonominya Indonesia. Ya, dan lanjutan dari situ yang dialami selama 3 atau 4 bulan terakhir, memang dampak harga minyak itu terhadap situasi fiskal, kemudian turunan dari situ respon atau kebijakan pemerintah untuk menangani situasi harga energi yang tinggi, khususnya lewat transmisinya subsidi BBM di Indonesia. Ya, jadi itu masih menjadi fokus utama dan hampir tidak berubah ya sejak 2 atau 3 bulan terakhir. Memang sempat turun, kemudian kembali naik menunjukkan situasinya dinamis dan kita tidak bisa melihat atau mengambil ringan risiko eksternal ini yang memang di luar kontrol pemerintah Indonesia, malah di luar kontrolnya pemerintah di US. Ya, jadi situasinya dinamis. Kita melihatnya masih menjadi risiko ke depan, ya khususnya lewat salur inflasi, kemudian dampaknya terhadap kebijakan moneter. Memang sudah kelihatan sejak awal tahun. Perkembangan harga minyak yang tinggi mungkin mempunyai dampak yang negatif terhadap nilai tukar uang rupiah ya, yang sempat stabil malah di bawah level 18.000. Namun situasinya terus berubah ya. Kalau kita melihat dalam kuartal kedua khususnya, memang nilai tukar uang rupiah melemah, didorong beberapa faktor. Ada faktor eksternal, khususnya harga minyaknya naik dan transmisinya terhadap inflasi, kemudian outlook suku bunga. Kemudian ada juga transmisinya terhadap situasi fiskal di Indonesia dan kekhawatiran investor luar terhadap situasi ini. Kemudian ada juga faktor internal dan faktor seasonal ya, terutamanya di kuartal kedua, khususnya mungkin outflows baik dari sisi repatriasi dividen dan sebagainya cukup tinggi. Jadi kelihatannya beberapa faktor khusus di second quarter itu yang mendorong pelemahan rupiah. Di akhir kuartal kedua, BI mulai menaikkan suku bunga dengan cukup agresif dan tindakan itu cukup untuk menahan pelemahan rupiah, pelemahan berterusan ya, nilai tukar uang rupiah. Jadi masuk ke kuartal ketiga, mungkin beberapa seasonal factors itu udah tidak kelihatan, namun yang faktor eksternalnya tetap ada, yaitu harga minyak kembali naik, dan ekspektasi untuk kenaikan suku bunga di US itu masih malah semakin dekat. Ya, kalau melihat
at Fed Funds Rate Futures-nya, mungkin ekspektasi satu kali rate hike kejadian tahun ini. Jadi market di US mulai mempricing kenaikan suku bunga dan di mana kelihatan juga US dollar khususnya DXY index itu mulai apresiasi di atas level 100 terakhir ini. Ya, kalau kita melihat di awal bermulanya koreksi di pasar saham, ya memang didorong beberapa faktor termasuk situasi MSCI, diikuti dari credit rating agency menunjukkan outlook yang negatif, kemudian kenaikan harga minyak, semua berdampak negatif terhadap sentimen khususnya di pasar saham. Ya, kita lihatnya juga sentimen negatif terhadap nilai tukar uang rupiah. Kemudian ada juga dampaknya terhadap bonds, ya, 10-year yield. Framework yang kita pakai untuk melihat aset rupiah memang equity, kemudian bonds dan rupiah. Ya, kalau kejadian pelemahan di ketiga-tiganya memang kelihatannya itu sesuatu yang makro, sehingga faktor sentimen negatifnya kelihatan di ketiga-tiga aset kelasnya. Kita juga bisa melihat seberapa besar koreksi yang kejadian, yang koreksi yang paling besar di equity, diikuti rupiah, baru bonds. Sebenarnya kalau situasi makronya menjadi cukup negatif, selain equity yang melemah dan rupiah yang melemah, kita juga ada ekspektasi sebenarnya bonds sebenarnya koreksinya bisa lebih besar lagi, ya. Namun kalau dibandingkan memang ada sedikit divergence, ya. Khususnya equity sell off-nya jauh lebih dalam dibandingkan aset kelas yang lain. Dalam perbandingan itu secara relatif mungkin investor equity-nya jauh lebih negatif sentimennya berbanding dengan investor di aset kelas yang lain. Ya, memang ada faktor tambahan yaitu MSCI dan juga kejadian outflow dari rebalancing MSCI. Jadi memang ada beberapa faktor ekstrim di equity yang mendorong koreksi 30% tadi. Dan banyak analis juga menyatakan bahwa itu koreksi yang jauh di bawah situasi fundamentalnya, ya, yaitu valuasinya mulai kelihatan cukup murah. So situasinya sell off pasar saham kelihatannya cukup murah dibandingkan history, dan di level sekarang valuasinya masih murah. Ya, I think from a multi-year perspective, memang this is a good opportunity. It's a once in a multi-year, once in a decade opportunity. Ya, dan biasanya situasi begini cuman kejadian di periode krisis. Malah situasi Indonesia pada saat sekarang sebenarnya bukan krisis, economic crisis, ya, tapi confidence crisis. So secara valuasi pasar sahamnya murah, ya. Cuman valuasi itu bergantung pada sentimen, dan kedepannya adakah sentimen akan mulai bertambah baik, dan butuh berapa lama? Ya, kalau kita melihat sepanjang tahun ini second half, memang masih ada satu event besar yang menjadi trigger atau overhang, yaitu MSCI, tetap MSCI yang menyatakan bahwa status emerging market Indonesia itu belum terjamin, ya, belum terjamin, dan evaluasinya akan berterusan sampai bulan November, yang yaitu rebalance yang terjadi di bulan November. Jadi untuk pasar saham overhangnya masih ada, dan
uncertainty tersebut menjadi penghalang untuk beberapa investor offshore, investor asing untuk melakukan investasi seperti biasa pada saat ini sambil menunggu situasi MSCI tersebut. So it is a passage of time. Kita harus menunggu dan melewati situasi MSCI tersebut. Kalau Indonesia tetap di emerging markets dan mendapat clean bill of health atau MSCI menyatakan sudah tidak begitu concern dengan situasi di Indonesia, mungkin tahun depan foreign investors-nya bisa kembali masuk ke Indonesia dan membantu menstabilkan dan merepair investor sentiment yang ada. Kalau sebagai market participant dan semua stakeholders ya, termasuk regulator, udah pasti mau mengavoid situasi frontier market tersebut. Karena transisi itu cukup uncertain ya, dan outflows-nya bakal kejadian berterusan. So kita udah mengalami outflow di bulan Mei waktu rebalance. Itu cuma sebahagian outflow yang bisa kejadian berbanding dengan situasi Indonesia diturunkan dari emerging markets ke frontier market. Jadi outflow akan berterusan dan outflow-nya lebih besar berbanding situasi di bulan Mei. Bisa dibayangkan dampaknya udah cukup negatif di market dan akan bakal berterusan, malah lebih besar lagi kalau di downgrade ke frontier market. Tadi kita melakukan perbandingan antara koreksi yang kejadian di pasar saham rupiah dibandingkan dengan bonds. Malah bonds mengalami sell-off yang paling kecil antara tiga asset class tersebut. Dalam perbandingan itu, bisa dikatakan investor di bond market sebenarnya belum mengalami kepanikan. Ya, malah yang mendorong yield di pasar bonds-nya naik, khususnya kenaikan suku bunga SRBI, ya, dan itu hasil dari kebijakan moneter BI sendiri. Ya, kenaikan suku bunga SRBI itu jauh lebih besar dibandingkan kenaikan yang di Sun 10 tahun. So we can see that short-term yields udah naik, tapi long-term yields yang 10 tahun malah kenaikannya memang cukup besar dibandingkan awal tahun, namun tidak sebesar kenaikan SRBI. So we can say that ya sebenarnya opportunity di bonds itu tidak sebesar opportunity yang kejadian di mungkin pasar saham. Ya, itu salah satunya. Selain itu bisa dikatakan opportunity yang di short term bonds mungkin lebih atraktif dibandingkan longer term bonds karena yieldnya naik lebih besar. Kalau kita bandingkan yield curve pada saat sekarang cukup flat ya, dibandingkan short term bonds yang 1 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun, bedanya nggak sampai 30 basis point. Jadi buat investor yang sensitif, mending pegang bonds yang pendek terlebih dahulu, ya, masih mendapat yield yang cukup tinggi, tidak perlu membeli bonds yang panjang. Begitu juga behavior dari beberapa investor besar di Indonesia, termasuk memang di banks memang memegang bonds yang pendek. Selain itu, foreign investor juga cenderung melihat
bonds yang pendek dan tidak mengambil risiko mengambil bonds yang lebih panjang 5 sampai 10 tahun. So, what is the verdict for bond market? Memang ada opportunity-nya, kelihatan opportunity-nya di bonds yang pendek dibandingkan dengan bonds yang lebih panjang. Kalau udah beberapa kali mendengar rekomendasi dari Eastspring, memang kita mulanya dari diversifikasi, ya. Dan untuk investor di Indonesia, peringkat pertama diversifikasi, khususnya dalam setahun atau 2 tahun terakhir, kelihatannya salah satu aset yang cukup atraktif secara hindsight, ya, adalah emas, ya. Diikuti mungkin aset kelas yang offshore seperti equity. Jadi kita mulai dari historical returns, kelihatannya emas sama offshore equity dalam 2 tahun terakhir memang returns-nya cukup menarik, ya. Dan kita masih berpegang pada diversifikasi di mana dua aset kelas ini harus diperhatikan dan ada manfaatnya dimasukkan dalam portfolio dalam diversifikasi. Okay, let's talk about gold, emas dulu. Beberapa bulan sebelumnya, I think di awal tahun, emas sempat mendekati 5.000. Kemudian pada saat sekarang udah cukup banyak turunnya. Kalau kita melihat behavior gold, biasanya dalam long term, setahun kenaikannya nggak sampai 50%. Ya, dan 2 tahun kenaikannya juga nggak sampai 100%. 2 tahunnya. Tapi di awal tahun ini, memang gold sempat naik mungkin 70%, dalam 2 tahun naik di atas 100%. Jadi kelihatannya di awal tahun ini memang agak overbought. Situasinya banyak retail investor, bukan cuma di Indonesia, tapi retail investor di serata dunia mulai mengincar gold, ya, sehingga mendorong harganya naik dengan kencang. Gold sebenarnya aset kelas yang cukup yang boring. Ya, seharusnya kenaikannya nggak segitu kencang. Bisa juga setahun 2 tahun harga emas itu nggak kemana-mana. So I think that historical return, kenaikan yang drastis itu, yang membutuhkan waktu untuk dikatakan cool down, ya. Investor yang buru-buru masuk mendorong harganya naik harus mengubah ekspektasinya. Sekarang kelihatannya proses itu semakin berjalan. Ya, investornya udah tidak begitu agresif membeli gold, kemudian harga gold juga turun. Namun kalau dibandingkan setahun yang lalu, masih kenaikannya I think more than 20-30%. Ya, jadi semakin normalize. Adakah akan kembali perform dalam jangka waktu yang pendek? We do not know. Kalau melihat behavior lama, long term gold, bisa juga setahun gold gak kemana-mana, ya, atau malah turun. So we have to be long term investors in gold. Balik lagi ke diversifikasi, when investors start to ignore the asset class, I think it is a good time to think about diversifying into the asset class. Ya, jadi ini bukan rekomendasi untuk mulai beli emas secara besar-besaran, tapi bisa dilihat sebagai membuka kembali window untuk melakukan akumulasi gold. Ya, di mana di awal tahun memang bukan waktu yang tepat. Sekarang bisa dikatakan window-nya mulai kelihatan, bisa dilakukan untuk akumulasi. Bisa 6 bulan ke depan, setahun ke depan, atau 2 tahun ke depan. Kalau harga emas tidak naik dengan terlalu drastis, I think itu menjadi situasi di mana investor berpeluang melakukan akumulasi dengan cukup
sabar ya, cukup patient. So number one, diversification masuk ke emas. Yang kedua, diversification ke global equities. Ya, dalam 2 tahun terakhir, global equities itu rata-rata bisa dikatakan saham di US cukup perform, kemudian saham di Asia, terutamanya Asia Utara, North Asia, cukup perform. Tematiknya cuma satu, AI. Ya, yang awalnya didorong di US, kemudian berpindah ke Asia Utara, khususnya Taiwan dan Korea, mungkin Jepang juga, karena supply chain manufacturingnya ada di Asia. We think that Asian equities masih menjadi asset class yang harus dipantau, dan growth-nya cukup tinggi dibandingkan di negara-negara lain, termasuk lebih tinggi berbanding US dan jauh lebih tinggi berbanding Southeast Asia, termasuk lebih tinggi berbanding Indonesia. Jadi dari sisi diversification dan growth, memang North Asia equities memberikan opportunity growth yang cukup tinggi. Kebetulan asset class ini mengalami koreksi dalam mungkin sebulan terakhir. Ya, khususnya market di Korea mengalami koreksi. Ya, memang mungkin ada situasi investornya terlalu agresif membeli saham menggunakan leverage margin atau leverage ETF, dan sekarang mengalami koreksi. Kalau earnings growth-nya masih ada, kita masih cukup positif terhadap outlook di equity di Asia. Ya, jadi diversifikasi tadi ke emas, kemudian ke global equities, sekarang khususnya di Asia. Baru kita masuk lagi ke diversifikasi di aset class rupiah. Ya, kalau merujuk outlook yang kita bahas tadi, equities-nya memang menarik. Kalau bonds-nya mengalami koreksi tapi tidak sebesar di equities. Untuk strateginya di aset class rupiah, kita cenderung lebih konservatif, masih merekomendasikan portfolio investornya di aset class yang lebih aman, yaitu bonds. Dan tadi saya sempat menyatakan kalau bonds yang pendek lebih menarik dibanding bonds yang panjang. Jadi di bonds-nya di situ, yang shorter term bonds bisa setahun, bisa 3 tahun. Kemudian di equity-nya tetap melakukan investasi dengan lebih sabar juga. Ya, why do I say that? Khususnya kalau di bulan Oktober November masih ada risiko MSCI, investor harus berwaspada. Number one. Number two, kalau kita melihat large caps, blue chips di Indonesia, valuasinya murah, dividennya bisa mendekati 10%. Ya, kalau kita investor yang sabar menunggu dividen, itu membutuhkan 12 bulan. Ya, kalau harga sahamnya masih belum jalan, setahun lagi terima dividen mungkin 10% lagi. I think over a couple of years, nilai dividen itu cukup besar. Dan sudah tentu over a couple of years, situasi growth di masing-masing perusahaan bisa membaik. Jadi kita tidak mengandalkan growth yang cuma kejadian tahun ini, tapi mengharapkan growth yang jauh di depan. Ya, tapi buat investor yang cukup sabar, sebenarnya you are paid to wait. Dengan dividennya cukup tinggi, kemudian growth yang bisa aja kembali naik dalam beberapa tahun ke depan. Mungkin ada investor yang bertanya kapan mulai berpindah ke bonds yang lebih panjang. Untuk situasi itu membutuhkan kebijakan BI berubah dari menaikkan suku bunga ke menurunkan suku bunga. Kalau BI baru melakukan kenaikan suku bunga dalam 2 bulan terakhir, dan kemarin BI meeting melakukan pause. Ya, adakah BI akan terus menaikkan suku bunga atau
langsung menurunkan suku bunga, menurut kami masih ada peluang dinaikkan suku bunganya. Mengapa? Karena situasi eksternal yang masih dinamis, US Fed kemungkinannya naikkan suku bunga, dolarnya masih cukup kuat, dan harga minyak masih kembali naik. So there are external risks. We cannot rule out. Ya, BI mungkin aja membutuhkan rate hike sekali lagi sebelum akhir tahun. So we have to wait for BI to clear that dan kembali ke situasi bisa menurunkan suku bunga, ya, menjadikan trigger untuk berpindah ke bonds yang lebih panjang. Ya, dan terakhir tadi saya sempat menyentuh kalau saham mungkin butuh kesabaran ya untuk large caps-nya. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.